Oke, assalamualaikum semua. Aku dari kelompok 6 kelas E2 Informatika dapat tugas nih buat bikin video informatika tentang sistem komputer. Sebelumnya kenalin dulu anggota-anggota dari kelompokku. Kelompok 6 ya. Ada aku Alia Gisa sebagai moderator. Ada Elga Yulia, ada Latisa, ada Naifa, ada Putri Novita, yang terakhir ada Titis Anggraini. Nah, materi yang akan kita bahas di video ini ada 1. Sistem komputer, 2. Pengertian hardware, software, dan brainware. Yang ketiga ada jenis komputer dan fungsinya. 4. Ada bagian-bagian komputer. 5. Ada perbedaan interaksi manusia zaman dulu dan zaman sekarang. Dan keenam ada contoh software yang dapat dikolaborasikan dengan hardware. Jadi software dan hardware itu bisa dikolaborasikan lewat device ya. Nah, untuk device-nya sendiri sebenarnya ada banyak. Tapi karena kita kelompok 6, jadi kita kebagian driver audio. Jadi kita cuma akan membahas mengenai driver audio, oke? Lanjut ke pengertian sistem komputer. Jadi sistem komputer itu apa sih? Sistem komputer adalah kumpulan perangkat-perangkat komputer. Jadi perangkat-perangkat berarti perangkatnya nggak cuma satu ya, yang saling berhubungan dan berinteraksi satu sama lain. Berarti yaitu harus saling berinteraksi, entah itu saling membutuhkan atau hanya salah satu yang membutuhkan lainnya untuk melakukan proses pengolahan data. Jadi interaksi tadi untuk mengolah data sehingga menghasilkan informasi yang diharapkan oleh penggunanya. Lanjut ke hardware, software, dan brainware. Hardware itu perangkat keras komputer yang nyata dapat dilihat dan dapat disentuh. Di sini contohnya ada mouse, keyboard, CPU, dan printer. Yang kedua ada software. Software adalah perangkat yang dioperasikan antar muka atau biasa disebut sebagai otak perangkat komputer. Contohnya Microsoft Windows, macOS, Linux, dan Microsoft Excel. Dan yang ketiga ada brainware, adalah orang yang mengoperasikan komputer. Contohnya programmer. Sebagai tambahan aja nih, caraku buat menghafal software, hardware, dan brainware itu dari satu kata pertama. Jadi hard itu kan dari bahasa Inggris ya, artinya keras. Jadi perangkat komputer yang keras itu pasti nyata, dapat dilihat dan dapat disentuh. Oke? Dari ciri-ciri di atas kita bisa masukin mouse, keyboard, CPU, printer ke dalam klasifikasi hardware. Oke? Yang kedua software. Software ini cuma kayak kebalikan gitu loh sama hardware. Nah, yang ketiga itu ada brainware. Nah, brainware ini sama kayak hardware. Jadi misal kita ambil satu kata pertama brain ya. Brain itu artinya otak. Otak itu yang mengontrol seluruh tubuh. Jadi brainware itu si pengontrolnya. Dalam kasus ini dia mengontrol hardware dan software. Oke? Lanjut ke jenis-jenis komputer dan fungsinya, itu nanti ada 6 ya. Yang pertama mikrokomputer. Mikrokomputer ini fungsinya untuk interkoneksi antara mikroprosesor dengan memori utama sebagai antarmuka input-output. Contohnya sendiri ada desktop, ada laptop, ada HP kita, ini juga mikrokomputer. Yang kedua, ada komputer personal atau PC personal computer yang berfungsi untuk menyimpan dan mengolah data yang lebih besar dari komputer mikro. Yang ketiga, ada mini PC, digunakan untuk komputer peralihan dari komputer personal ke komputer mini yang dipakai di industri kecil. Yang keempat, ada mini komputer, digunakan untuk menunjang kebutuhan dan pengolahan informasi perusahaan skala menengah. Yang kelima ada komputer mainframe, digunakan oleh perusahaan-perusahaan besar sebagai server. Yang keenam ada superkomputer, berfungsi untuk melakukan triliunan perintah atau instruksi per detik yang dapat dihitung dalam floating point operation per second atau yang biasa disingkat dengan FLOPS. Oke? Lanjut ke bagian komputer ada 4, yaitu input device, processing device, output device, dan storage device. Input device itu untuk memasukkan data.
Nah, yang pertama itu ada keyboard yang berfungsi untuk memasukkan data berupa huruf, angka, dan simbol. Yang kedua ada mouse untuk mengontrol kursor dalam GUI, dan ada scanner sebagai penganda berkas untuk kemudian dikonversi dan disimpan dalam bentuk digital. Yang kedua ada processing device. Seperti namanya, dia untuk memproses, oke? Nah, ada 3 contoh nih di sini. Ada CPU untuk menerima dan menjalankan perintah sebagai perangkat lunak. Ada juga GPU untuk memproses instruksi untuk menampilkan grafis pada sebuah layar handphone. Yang ketiga ada motherboard sebagai pusat penghubung antar perangkat yang terpasang pada sebuah PC. Lanjut ke output device. Output device itu untuk mengeluarkan atau gimana caranya biar yang ada di komputer itu bisa kelihatan gitu loh. Jadi dalam hal ini atau dalam poin kali ini yang masuk ke dalam output device itu ada monitor dan printer. Monitor itu untuk menampilkan hasil proses dari komputer dalam bentuk teks maupun gambar ataupun video secara visual. Printer itu untuk menyajikan tulisan atau gambar ke media datar. Jadi printer ini lebih ke bentuk yang bisa diraba, oke? Yang keempat ada storage device. Sesuai namanya, dia untuk storage, yaitu penyimpanan. Nah, di sini ada hard disk sebagai tempat menyimpan berbagai macam data, file serta dokumen virtual. Flash disk sama DVD juga masuk sih sebenarnya, buat tambahan aja. Terus kita masuk ke perbedaan interaksi manusia zaman dulu dan zaman sekarang. Nah, zaman dulu itu kan manusia belum mengenal teknologi ya, kebutuhannya juga pasti masih sedikit. Jadi kalau kita menciptakan teknologi pada zaman dulu itu fungsi-fungsinya juga masih sedikit. Karena itulah penggunaannya sangat monoton. Biasanya hanya digunakan untuk mengolah data dan dimiliki perusahaan tertentu saja. Nah, untuk yang masa kini itu kan kita udah mulai mengenal teknologi ya. Karena itu fitur-fitur yang ada di komputer itu ditambah sehingga menambah fungsi dan nilai jual dari komputer itu sendiri. Penggunaan komputer zaman sekarang juga udah lebih bervariasi. Karena ya kebutuhan semakin bertambah kan. Terkadang digunakan untuk mengedit foto, video, bermain game, dan masih banyak lagi. Lanjut kita ke contoh software driver audio yang dapat dikolaborasikan dengan hardware. Softwarenya itu ada Spotify, hardwarenya itu ada speaker atau TWS. Speaker itu pengeras suara dan TWS itu True Wireless Stereo. TWS itu kayak semacam earphone tapi versi nirkabel, jadi dia menggunakan Bluetooth ya. Jadi ya perangkat driver audionya itu Bluetooth. Kenapa? Karena Bluetooth itu ada di Spotify dan juga ada di TWS. Spotify itu tergantung kita putar lagunya di mana ya. Kalau di HP ya HP-nya itu pasti ada Bluetooth-nya kan. Nah, itu yang dimaksud. Oke, jadi video kali ini cukup sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.